Peradaban Islam yang pernah berjaya selama ratusan tahun mulai mengalami kemunduran sekitar abad ke-18 hingga 19 Masehi. Faktor utama kemunduran ini antara lain karena lemahnya kepemimpinan politik, merosotnya semangat keilmuan, serta pengaruh penjajahan bangsa Barat. Umat Islam mulai kehilangan daya saing di bidang sains, teknologi, dan ekonomi. Sementara negara-negara Eropa berkembang pesat melalui revolusi industri dan kolonialisme. Namun, kondisi ini memicu munculnya kesadaran dan semangat baru dari para pembaru Islam untuk bangkit. Salah satu tokoh awal kebangkitan itu adalah Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner. Beliau mengubah Mesir menjadi negara modern dengan mendirikan pabrik-pabrik, memperbarui sistem militer, dan mengembangkan pendidikan. Ia bahkan mengirim pemuda-pemuda Mesir ke Eropa untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Salah satu pelajar yang dikirim adalah Rafi At-Tahtawi. Ia belajar di Prancis selama 5 tahun dan sepulangnya ke Mesir, ia menulis buku-buku penting tentang modernisasi Islam. Tahtawi menekankan pentingnya pendidikan dan keterbukaan terhadap sains. Ia percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan selama tetap berpegang pada nilai-nilai utama agama. Jadi, awal abad 19 adalah masa di mana dunia Islam mulai bangkit melalui tokoh-tokoh pembaru yang berani berpikir ke depan. Saya akan membahas tentang 3 tokoh besar yang menjadi pilar pembaruan Islam modern. Pertama, Jamaluddin Al-Afghani, seorang pemikir dan aktivis politik. Ia berasal dari Afghanistan dan menyebarkan ide-ide kebangkitan Islam di banyak negara, seperti Mesir, India, hingga Turki. Al-Afghani mengusung gagasan pan-Islamisme, yaitu persatuan umat Islam global. Ia menekankan bahwa umat Islam harus bangkit melalui ilmu pengetahuan, semangat kebersamaan, dan melawan penjajahan Barat. Muridnya, Muhammad Abduh, melanjutkan perjuangan tersebut. Ia dikenal sebagai pembaru pendidikan di Mesir. Ia mengkritik praktik keagamaan yang kaku dan menyerukan agar umat Islam kembali kepada semangat ijtihad. Ia percaya bahwa Islam adalah agama rasional dan sesuai dengan akal sehat. Reformasi yang dilakukannya di Universitas Al-Azhar menjadi tonggak penting dalam pendidikan Islam modern. Selanjutnya ada Rashid Ridha, murid dari Muhammad Abduh. Ia aktif menulis di majalah Al-Manar, tempat ia menyebarkan ide-ide pembaruan. Rashid Ridha menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis secara murni dan menolak tradisi-tradisi keagamaan yang tidak berdasar. Ia juga mendukung ijtihad dalam hukum Islam agar umat Islam bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Ketiga tokoh ini membentuk aliran pembaruan Islam yang sangat berpengaruh di dunia Islam hingga sekarang. Di India muncul 2 tokoh penting dalam pembaruan Islam, yaitu Syed Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Syed Ahmad Khan adalah seorang cendekiawan yang hidup di tengah tekanan penjajahan Inggris. Ia menyadari bahwa umat Islam India sangat tertinggal, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Karena itu, ia mendirikan Muhammad Anglo-Oriental College yang kelak menjadi Universitas Aligarh.
Ia juga menulis banyak buku yang menyatakan Islam tidak bertentangan dengan sains. Menurutnya, umat Islam berpikir maju dan aktif dalam kehidupan modern, namun tetap menjaga nilai Islam. Kemudian Muhammad Iqbal, seorang filsuf, penyair, dan politis Muslim dari Pakistan. Ia menggunakan puisi dan pidatonya untuk berbangkit semangat umat Islam agar percaya diri dan mandiri. Ia juga memperjuangkan terbentuknya negara Islam yang merdeka, yang kemudian menginspirasi lahirnya negara Pakistan. Pemikiran-pemikirannya tentang kepribadian Muslim, kebangkitan spiritual, dan falsafat Islam sangat berpengaruh di seluruh dunia Islam. Kedua tokoh ini mewakili suara umat Islam di Asia Selatan yang ingin berbangkit dan berdiri sejajar dengan bangsa lain. Di Indonesia, kebangkitan Islam pada masa modern ditandai oleh munculnya dua tokoh besar, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Tujuannya adalah memajukan umat Islam lewat pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Beliau sangat menekankan pentingnya pendidikan modern. Beliau mendirikan sekolah-sekolah yang menggabungkan pelajaran agama dan ilmu umum, serta mendorong pemuda untuk aktif dalam kegiatan dakwah. Beliau juga berani menantang praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sementara itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Ia berjuang untuk mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpijak pada mazhab 4. Beliau sangat mencintai ilmu dan mengembangkan pendidikan pesantren. Di masa penjajahan, beliau juga berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dengan mengeluarkan resolusi jihad. Kedua tokoh ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun sama-sama membawa perubahan besar bagi umat Islam Indonesia.